Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Hari Rabu ya, seperti yang saya janjikan, setiap hari Rabu saya menyampaikan hal-hal berkaitan dengan gereja-gereja teraniaya ya. Di pandemi COVID-19 ini, kita orang Kristen secara umum, gereja-gereja di seluruh dunia ya, baru mengalami yang namanya isolasi ya. Kita belajar berkebaktian, bersekutu tanpa ada gedung gereja. Kita belajar mengasihi sebagai tubuh Kristus dengan tidak adanya persekutuan secara fisik ya. Tapi isolasi semacam ini, perasaan ya kita terganggu juga. Saya yakin kita merasa tidak nyaman dengan kondisi ini ya. Tetapi kondisi yang seperti ini sebenarnya kondisi yang sudah biasa bagi gereja-gereja teraniaya, terutama di daerah-daerah Semenanjung Arab ya, Semenanjung Arab, misal negara-negara di Arab Saudi, Kuwait, Yaman, Qatar. Kondisi yang baru saja kita alami selama pandemi ini bukan hal yang asing untuk mereka. Mereka mengalami hal itu setiap hari. Saya baru saja dapat email sebuah cerita kesaksian dari saudara kita. Sebut saja namanya Nagi ya. Berlatar belakang Muslim. Saya tidak akan menceritakan bagaimana dia akhirnya menjadi orang percaya kepada Kristus, tapi pada intinya dia mendapat penglihatan dari Kristus itu dan butuh waktu 10 tahun sampai akhirnya dia memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Di kota tempat tinggalnya ya, itu dia tidak pernah mengenal ada satu orang pun yang menjadi pengikut Kristus. Artinya dia taunya kota itu tempat dia tinggal tidak ada orang Kristen di sana ya. Maka ketika dia memutuskan menjadi orang Kristen, dia belajar mencari saudara-saudara seimannya melalui media online, melalui internet ya. Akhirnya dia ketemu satu orang gitu ya, lalu menjalin hubungan melalui media online di internet, dan tahu bahwa rupanya saudaranya yang satu ini, saudara seimannya satu ini tidak di negara yang sama dengan dia, tetapi masih di satu kawasan Semenanjung Arab itu ya. Dari temannya ini, dari saudara seiman yang ditemukannya melalui internet ini, dia baru tahu bahwa rupanya di kotanya juga ada satu orang percaya, satu orang Kristen gitu, yang selama ini bersekutu hanya melalui media internet. Jadi bayangkan satu daerah, bahkan disebutkan ya tidak jauh sebenarnya dari rumah Nagi ini ada orang percaya lain, orang Kristen lain, yang selama ini dia tidak tahu bahwa ini orang Kristen. Nah, akhirnya mereka membentuk satu semacam kelompok PA begitu ya. Tetapi karena kondisi di sana seperti itu ya, mereka melakukan persekutuan yang secara online. Bagaimana caranya itu di email yang saya terima, cara yang itu jangan disebarluaskan, karena kalau ketahuan pihak berwajib akan sangat membahayakan jiwa mereka yang bergabung dalam kelompok PA itu. Nah, yang saya mau tekankan begini,
kejadian seperti ini, persekutuan yang hanya bisa dilakukan secara online, itu yang daerah-daerah negara yang punya akses internet yang baik ya. Tetapi ada banyak negara yang sama sekali akses internet, daerah-daerah yang akses internet sangat buruk, sehingga persekutuannya ya ada orang Kristen satu desa, satu dan jauh dari ya perasaan terisolasi gitu loh. Hal yang sekarang ini kita alami di gereja-gereja modern itu sudah dialami oleh gereja-gereja teraniaya sekian lama. Maka pengalaman di pandemi COVID-19 ini saya harap jangan disia-siakan gitu. Jadi nanti kalau hari Minggu saya bersekutu melalui YouTube gitu ya, atau ada pertemuan melalui Zoom atau bagaimana melalui media online di mana kita tidak bisa secara fisik bertemu dengan saudara-saudara yang lain, tolong ingat saudara-saudara kita gereja-gereja yang teraniaya, berdoa untuk mereka. Kita merasakan dalam hal ini, kita akhirnya Tuhan bawa merasakan hal yang sama. Ya, masih pandemi saudara-saudara, saya berharap 3M tetap dijaga ya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan dengan sabun. Kalau bekerja dalam ruangan, ingat ventilasi, durasinya, jaraknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.